Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Elsyam Bramasta Komandang dalam acara Mata Mahasiswa, di mana podcast ini membicarakan tentang sudut pandang mahasiswa-mahasiswa terhadap suatu hal yang kita bicarakan. Di mana pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang sudut pandang mahasiswa-mahasiswa Universitas Tidar terhadap Universitas Tidar. Dan kali ini tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah bersama narasumber mahasiswa-mahasiswa Universitas Tidar, tapi tidak semuanya tentunya, hanya perwakilan saja. Dan kebetulan kali ini saya sedang bersama dengan dua narasumber saya. Yang pertama adalah Mas Rizailani Rizky Ramadhani. Ya, hai, saya Rizalani, salah satu mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Ya, Mas Rizailani, apa kabar? Baik sekali nih. Alhamdulillah. Dan tentunya yang kedua adalah narasumber terpercaya, Mas Satria. Halo Mas Satria. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Satria Agung Nugroho. Saya dari pendidikan sastra dan bahasa Indonesia tahun 2021. Ya. 2021. Oke. Jadi kali ini narasumber saya itu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semua, namun beda angkatan. Yang satu angkatan 2020 dan yang satunya 2021. Nah, menurut saya ini cocok sekali untuk kita berbincang-bincang tentang pandangan setiap mahasiswa terhadap Universitas Tidar ya. Betul. Ya, oke. Apalagi kan kita Beda angkatan. Oh ya. Mungkin persepsi dan indikasinya itu beda. Wah, gimana sih tentang angkatan 20 kayak apa, angkatan 21 kayak Oh, apa iya. gitu loh. Ya betul. Dan terlebih lagi kan ini ada angkatan yang 21, apalagi masuk masih online terus. masih online, Iya. tiba-tiba offline dan Iya. hybrid gitu kan. Kalau angkatan 2020 kan online, baru offline semester 4 ini ya. Ya, tapi sebenarnya online-nya udah lama banget, sampai 3 semester bayangkan. Semester 4 itu baru offline. Itu pun saya kebetulan genap. Nah, akhir ini yang ngambil offline gitu loh. Jadi lama banget online-nya. Apalagi itu yang kemarin offline yang ganjil ya. Yang ganjil itu kan baru satu pertemuan terus ada itu kasus naik dan online lagi. Betul. Yang itu seminggu aja offline-nya. Gara-gara kasus kemarin itu di Magelang, itu PKM-nya level 4 kalau salah. Ada kasus yang berita yang sangat viral di kalangan mahasiswa, itu yang di BMKM itu ya. Iya. Gara-gara habis liburan kalau nggak salah. Bisa Iya. dikoreksi kalau salah ya. Betul. Saya juga dengar itu beritanya. Jadi ini bisa dikatakan ini angkatan online ya. Angkatan online. Angkatan online. Online setengah offline. Oh iya. Nggak setengah sih. baru Seperempat. saja merasakan offline. Oke. Nah, di sini jadi kita akan membicarakan ya guys tentang sudut pandang narasumber saya ini terhadap Universitas Tidar. Nah, kalau gitu bisa saya mulai dengan pertanyaan ya, Ya, boleh. Silakan Mas. biar nanti bisa saling sanggah menyanggah ya. Siap. Oke, jadi saya punya beberapa pertanyaan nih. Nah, yang pertama itu apa yang membuat kalian itu tahu tentang Universitas Tidar itu loh? Sebelumnya kan kalian masih SMA. Nah, gimana kalian bisa mengetahui Universitas Tidar? Apa yang kalian ketahui pada masa kalian SMA itu tentang Universitas Tidar? Bisa dijawab oleh Mas Rizailani dulu? Oh iya. Dari SMA sih sebenarnya aku nggak kenal lah. Bisa dibilang nggak kenal dengan Untidar. Nggak tahu ya? Nggak tahu Untidar itu apa, nggak tahu. Yang aku tahu itu kampus-kampus besar yang berada. Kebetulan aku kan ini domisili aku Semarang. Oh iya. Nah, dekat dengan kampus-kampus besar seperti Universitas Semarang itu UNES, terus Universitas Diponegoro atau Undip, dan kampus-kampus besar lainnya. Seperti Untidar saya nggak kenal. Dan lingkup-lingkup saya itu sebagian besar mahasiswanya adalah mahasiswa situ. Nggak ada yang mahasiswa dari sini. Jadi bisa dikatakan nggak tahu sama sekali Nggak Universitas tahu sama Tidar. sekali. Universitas Oke. Tidar itu apa? Terus aku taunya itu ketika mau pendaftaran SBMPTN. Nah,
aku dulu SNMPTN nggak keterima di salah satu ya universitas di situ ya, universitas yang ada di Semarang itu. Terus kebetulan bapak aku merekomendasikan gitu loh. Oh, ini ada universitas di Magelang namanya Universitas Tidar. Di situ kan passing grade-nya apa ya, di univ-univ besar kayak Undip kan passing grade-nya sangat kecil kan. Oh iya iya paham paham Perbandingannya paham. wah, persaingannya ketat sekali. Oh iya 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 paham. Nah, di Untidar sendiri aku kulik-kulik kembali setelah mendapat informasi dari bapak tersebut. Bapakku, oh iya, passing grade-nya ternyata nggak seketat univ lain gitu loh. Oh, aku coba semua daftar di situ. Di situ aku SBMPTN daftar pilihan pertama yaitu pendidikan bahasa Inggris. Yang kedua pendidikan bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah Lolos di pilihan kedua. lolos di pilihan kedua. Nggak tahu kenapa, padahal di situ apa ya, nilai SBMPTN ku tinggi gitu. Maksudnya kok nggak kepilih di pilihan pertama di pendidikan bahasa Inggris ya. Oh, berarti bisa dikatakan agak menyesal dengan pilihan kedua. Sebenarnya ingin sekali di pilihan pertama. Ya dibilang nyesel enggak sih sebenarnya, tapi lebih kepengen ke pilihan pertama daripada pilihan kedua. iya, Karena iya. apa? Dari SMA lebih proven ke pendidikan bahasa Inggris loh. Pengen ke pendidikan bahasa Inggris. Nah, di situ ya alhamdulillah keterima di Untidar. Jadi aku lebih tahu Untidar itu apa gitu loh. Tapi telat taunya. Oh iya, setelah masuk baru tahu. Setelah masuk baru tahu gitu loh. Iya ya gak apa-apa. Jalur orang itu berbeda-beda. Nah, sekarang ini giliran Mas Satria nih. Gimana bisa SMA itu kan domisilinya juga Di Magelang. di Magelang, tapi Iya. kan rumah aslinya Pemalang. Nah, gimana ini bisa eh, tertarik dengan Universitas Tidar waktu SMA? Oke, baik. Jadi dulu itu pas SMA saya masih di Magelang ya, belum ke Pemalang ya. Di Pemalang itu baru 6 bulan ini, Mas. Jadi di Magelang lama sih, 4 tahun. Jadi pas masuk SMA itu ya namanya anak dari anggota tentara. Pertama itu ya pindah-pindah dan SMA-nya kebetulan di Magelang kelas 1. Di SMA Tidar juga kebetulan. Dan pertamanya saya awal masuk itu kan saya itu sebenarnya gapir 1 tahun, Mas, ya. Dan tahun pertama saya kelulusan itu saya sebenarnya daftar ke angkatan. Daftar ke angkatan TNI AD Taruna di Magelang juga, tapi nggak lolos karena ya itu fisik pertama bukan fisik apapun, tapi matanya minus gitu, Mas, ya. Dan Oh iya iya. nggak masuk seleksi tentara, nggak masuk seleksi ABRI, dan akhirnya ya udah milih aja kuliah. Disarankan ke orang tua, dan orang tua pertama juga ini aja sih bilangnya yang dekat aja lah gitu, yang dekat kebetulan Magelang itu Untidar gitu loh, Untidar. Tapi nggak menutup kemungkinan juga saya tuh pengennya di UNES, antara UNES atau Untidar. Tapi pilihan pertama saya itu UNES karena saya suka sejarah, saya milihnya UNES pendidikan Oh sejarah. iya iya. Yang kedua itu pendidikan sastra dan bahasa Indonesia, dan saya alhamdulillahnya keterima ke bahasa Indonesia di Unti gitu. Oh ya, tapi itu sebelum pendaftaran itu apa yang kamu ketahui tentang Universitas Tidar, atau baru nggak pernah denger nih universitas apa sih, atau sekedar tahu aja? Saya sudah tahu dari SMP karena SMP juga saya kebetulan SMP-nya SMP 11 Magelang. Oh SMP 11 Magelang, saya juga pernah latihan bela diri juga di Untid kala itu sama guru olahraganya Merpati Putih ya dulu ya, Pak Purwo namanya itu, siapa? Iya, Pak Purwo. iya. Undangannya Pak Purwo. Dan kalau misalnya dengan familiar dengan Untidar ya udah familiar banget dengan Untidar gitu loh ya. Kampusnya Oke, enak, bersih gitu, besar juga gitu ya kan. Gitu, Mas. berarti Sudah tahu. udah tahu dari dulu. Udah tahu Oh dari iya dulu. iya. Beda dengan Mas Rizalani tadi yang baru tahu pas SBM nih, Iya. cari-cari nih. Bisa dikatakan tadi Mas Rizalani pilih Tidar kan cari aman gitu Tadi ya. aman benar sekali. Karena beberapa kali ditolak kampus besar. Oh iya iya iya. Udah beberapa kali ya daftar mandiri di kampus-kampus besar ditolak karena apa ya, nggak mau ditolak lagi, akhirnya milih yang aman aja gitu. Oh iya iya. Kalau saya lebih ke arah prepare yang dekat aja sih gitu, karena mungkin ya udah gitu, tujuan pertama saya sebenarnya masuk angkatan tapi nggak keterima, akhirnya milih kuliah dan
di Untidar aja. Oke. Menarik sekali ya jawabannya dari narasumber saya ini. Ternyata mereka itu masuk ke Universitas Tidar itu dengan berbagai macam alasan yang berbeda-beda. Nah, oke. Nah, kan kalian udah tahu dan masuk di Universitas Tidar. Nah, setelah masuk dan diterima di Universitas Tidar itu bagaimana? Apa yang kalian rasakan tentang setelah diterima dan menjalani perkuliahan di Universitas Tidar, atau dapat dikatakan pesan kesannya lah selama berkuliah di Universitas Tidar selama ini. Kalau Mas Rizalani kan sudah 4 semester nih menjalani perkuliahan di Universitas Tidar, mungkin pengalaman kesan-kesan berkuliah di Universitas Tidar lebih banyak dibandingkan Mas Satria yang masih semester 2. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Mas Rizalani tentang pesan-kesan dan pengalamannya selama berkuliah di Universitas Tidar ini. Oke. Aku ceritain ya dari saya kesini lah. Oke. Ketemu dengan Universitas Tidar. Nah, kala itu aku ada salah satu acara organisasi. Nah, acara organisasi tersebut diharuskan datang ke Magelang gitu loh. Di saat itu kampus sedang nggak melaksanakan online full gitu loh. Full online semuanya Full ya. online. Jadi kok kampus tutup gitu loh salahnya. Iya. Aku datang ke Magelang, terus saya lihat Universitas Tidar. Oh, ternyata Universitas Tidar segini. Yang aku ekspektasikan pertama kali itu kampus Universitas Tidar adalah kampus yang kayak UNES, kayak Undip gitu loh. Ekspektasi saya. Iya. Ekspektasi saya. Tapi setelah saya lihat secara keseluruhan nggak sesuai ekspektasi, tapi bagus. Kampusnya bersih, kampusnya nyaman, dilihat dari depan juga bagus sekali gitu loh. Nah, untuk kesan-pesan selama perkuliahan sih dari semester 1 sampai semester 3 kan online ya. Iya, Dari betul. rumah terus. Di rumah dan natap HP terus. Betul, di kamar. Jadi kita tidak merasakan ruang perkuliahan, bagaimana merasakan fasilitas yang ada di kampus gitu loh. Betul. Nah, menggarap tugas pun Online. di rumah, Iya, online. betul. Menatap melihat teman-teman juga online, nggak pernah ketemu teman-teman sampai 3 semester itu nggak pernah ketemu sama sekali. Ketemu pun cuma online gitu loh. Bahkan UAS UTS juga online. UAS UTS online. Ini ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau UTS ya minusnya sebagai pendidik tidak maksimal memberikan ilmu. Karena apa? Pas UTS itu kan pendidik memberikan soal. Iya. Nah, dia si yang dididik itu nggak bakal jawaban secara murni, tahu nggak? Iya. Itu secara logika sih pasti bisa disimpulkan lah. Nah, itu bisa contek-contekan, bisa nurun di Google. Nah, tidak murni pemikirannya sendiri gitu loh. Ya, secara logika di kelas pun itu masih bisa contek-contekan, apalagi ini di rumah secara bebas. Betul. Ya, nilainya bagus, tapi tidak secara murni gitu. Iya, nilainya didapat bagus tapi ilmunya entah didapat entah tidak itu. Betul sekali. Bisa menjadi tanda tanya. Gimana nih pandangan Mas Satria terkait itu? Kalau menurut saya ya kesannya itu lebih ke arah pertemanan sih, kalau saya melengkapin aja. Dan saya juga setuju dari tadi Mas Rizailani ya bahwa kampusnya itu bersih, nyaman. Kalau dibilang cukup besar ya besar banget malahan, karena ya gitu, ruang lingkupnya juga luas. Tapi menurut saya kesan pertama ya dari pertemanannya sendiri sih, dalam artian antara kakak tingkat dan adik tingkat itu tidak terbatas oleh senioritas seperti universitas lain mungkin ya, karena seperti kita tahu juga ada mungkin universitas lain yang bahkan karena senioritas adik kelasnya itu meninggal dunia itu ada. Tapi menurut saya di Universitas Tidar ini saya sebagai semester 2 gitu, sebagai yang junior dan menghadapi kakak-kakak saya yang senior itu tidak ada perbedaan. Tidak ada senioritas menurut saya. Karena ya begitu, antara semester 4, semester 6, bahkan semester akhir dan semester awal semester 2 itu menurut saya itu saling dirangkul gitu. Bagusnya gitu. Kalau kesan saya gitu ya. Oh, saling menghargai ya. Saling menghargai gitu loh antara kita. Ya mungkin tidak ada perbedaan tapi sama-sama saling menghargai. Kalau
saya itu adik kelas dan mereka itu kakak tingkat gitu Mas. Dan pesan Oke, saya oke. mungkin ya lebih ditingkatin lagi ruang parkir mungkin ya. Parkir bener. Ruang parkir Oh, iya, karena ya itu saya ngelihat dari hybrid itu 50% masuk 50% online aja. Itu ruang parkir itu tidak ada ruang, apalagi 100% mau ditaruh di mana itu motor. Betul betul. Jangankan ruang parkir ya, ruang perkuliahan aja kita nggak, Ya, Ya, ini khususnya di FKIP ya. khususnya FKIP. Iya. Bayangkan ada juga loh prodi sebelah yang perkuliahannya bukan di gedung FKIP, melainkan pindah ke fakultas lain. Kalau nggak salah ya, Oh, iya, koreksi iya. kalau salah. dan Nah. mungkin kan ini kan universitas ini kan juga sebagian tanahnya milik militer ya, milik secaba ya. Mohon komandan secabanya kalau menonton, mohon Bapak komandan secaba mungkin bisa dipinjamkan lahan lagi buat kami buat lahan perkuliahan. Mohon Bapak ya dipertimbangkan gitu. Oke, ini ya guys, ini murni dari aspirasi mahasiswa. Jadi ini dalam podcast ini tidak ada settingan sama sekali. Ini murni dari pemikiran opini-opini yang mereka sampaikan ya guys. Tidak ada settingan sama sekali. Oke ya, kita lanjutkan. Tadi sampai mana ya? Saya belum. Oh, belum selesai? Belum. Oh, oke, lanjut. Masih ada kritikan lagi. Oh iya, masih. Tadi apa? Parkir sama gedung yang masih kurang. Ekspektasi dulu. Oh iya, oke, lanjutkan. Ekspektasi tentang besarnya universitas. Oh, oke. Orang menganggap universitas itu wah kayaknya gede. Wah, gitu ya. Gede di mana-mana gitu loh. Iya. Kompleknya. Nah, ini di Tidar sendiri gimana ya? Saya dari SMA ke universitas itu wah menganggapnya kayak biasa aja gitu loh. Sama. Oh, Besarnya sama. oke. Oke. Yang dibanggakan mahasiswa baru. Misalnya ya, Iya. wah, universitasku tuh besar sekali. Fasilitasnya banyak. Nah, di mana-mana ada cabang di mana-mana. Nah, di Untidar sendiri kita tahu sendiri ya, Iya. seberapa gitu. Nah, gedung perkuliahan aja cukup, gedung parkir gak cukup. Bayangkan kita aja angkatan cuma yang masuk angkatan 21 dan 20. 20 ya. Itu pun hybrid 50%. Itu pun hybrid 50%, benar sekali. Dan ruang perkuliahan kurang. Ya, betul. Apakah ada pembangunan lagi di sini sekarang? Nggak ada informasi sih sebenarnya. Tapi katanya mau dibangun lagi di salah satu Ya, daerah. itu ada info-info Ada seperti info, tapi itu. nggak tahu, aku belum menelusuri lagi ya. Iya. Oke, ini jadi cuma pembicaraan ringan ya, guys, enggak. Bukan yang sensitif ini ya. Jadi lanjut, Mas. Nah, kita bandingkan sendiri dengan kampus sebelah kita ya, Unima. Oke. Nah, dia Boleh. swasta, tapi dilihat dari gedungnya saja, udah wah gitu loh, kelihatannya dari depan ya. Iya. Dibandingkan dengan Untidar yang rada kesini, rada menjorok ke dalam. Ya, Ya. enggak langsung di pinggir jalan raya ya. Sebenarnya ya nilai positif sih di situ. Karena apa? Karena nyaman dan tentram, tidak ada kendaraan lalu lintas yang besar-besar melalang gitu. Betul. Kalau di situ kan ya satu, gak kelihatan. Aku nih tanya ke teman-temanku yang ada di sana. Aku kuliah di Untidar nih. Wah, Untidar tuh mana? Untidar tuh mana? Oh iya. Mereka itu masih seperti asing gitu ya. Asing, awam tentang Untidar. Oh, Untidar iya, tuh iya. apa? Padahal Untidar itu sebenarnya ikon buat Magelang. Wah, Magelang yang pertama dilihat kampusnya itu Universitas Tidar. Benar sekali. Oh iya. Tapi Berarti masih mungkin mereka masih belum sepenuhnya mengetahui tentang Universitas Tidar seperti Mas Raizal ini tadi pada awalnya sebelum mendaftar. Mungkin seperti itu. nah. Apalagi di sini ada stadion. Oh iya. Stadion sepak bola. Nah, ini bisa dijadikan sebagai promosi sih sebenarnya. Banyak orang yang nonton ke sana. Otomatis kan ya sebagian besar juga lewat depan Universitas Tidar. Iya, betul. Apalagi kalau Universitas Tidar itu mempunyai fasilitas yang banyak, terus gedungnya kelihatan gede. Wah, kalau anak-anak SMA nonton bola ke sana, wah, aku nanti kuliah di Untidar aja. Kelihatan gede. Bagus itu ya. Bagus. Oke. Ini tadi bicara tentang ini malah membicarakan kekurangannya ya. Nah, ini
Udah ya cukup ya. Nah, Kekurangannya, oke. sekarang nih dari aku kan tadi udah membicarakan tentang kekurangan-kekurangannya. Nah, tapi kan mesti ada di sisi lain banyak kelebihan-kelebihan dari Universitas Tidar. Nah, Dong. pastinya kan kalian setelah menjalani perkuliahan di Universitas Tidar ini pasti menemukan perbedaan-perbedaan yang menurut kalian wah kok aku di Tidar gini sih, jadi aku merasa bersyukur dibandingkan mereka yang di sana kok gitu sih. Nah, itu ada nggak sih hal-hal yang membuat kalian merasa seperti wah, aku bersyukur nih masuk Universitas Tidar nih. Hal yang membuat kalian bersyukur gitu masuk ke Universitas Tidar dan kelebihan-kelebihan lainnya dari Universitas Tidar. Bisa dijawab dari Mas Rizalani dulu? Ya kalau bersyukur sih sangat bersyukur ya, karena apa ya, kondisi di lingkungan Untida itu sangat sangat nyaman, dan apalagi suhunya. Saya dari Semarang dengan suhu yang sangat Panas sekali. panas sekali. Nah, pindah di sini dengan suhu yang dibilang suhu yang sejuk, enak, aman, tentram. Jujur saya lebih betah di sini daripada di rumah saya sendiri. Gitu. Oke. Jadi masalah kenyamanan ini ya. Kenyamanan. Nah, untuk makanan sendiri nih, makanan banyak sekali pilihan-pilihan makanan yang bisa kita makan dengan harga yang murah sekali. Bayangkan dengan harga 8.000 kamu udah dapet nasi, lauk dan es teh. Itu pun nasinya ngambil sendiri, bayangkan. Iya, Apa iya. nggak enak? Mantap. Itu kan ya karena mungkin di Magelang masih biaya hidupnya masih Biaya hidup relatif rendah ya. bener. Daripada di Semarang, wah, Semarang bawa 20.000 itu sekali makan. Iya. Sekali makan. Di Magelang bawa 20.000 dua kali makan. Masih Bener, sisa. Masih sisa. Oke. Terus di sini kan kayak banyak destinasi wisata ya. Oke, iya. Seperti Nepal Panjava, Silancur, Borobudur. Nah, kalau kita mau main-main, kita bosan nugas, bosan kuliah, kita bisa main-main ke sana, pandangan yang baru, menyejukkan mata, gitu loh. Terus apa ya? Ke Jogja pun dekat, 1 jam doang. Iya. Tinggal lurus jalannya. Kita ke Semarang nih, misalnya di rumah saya Oh sendiri iya, ya. oke, enggak apa-apa. Semarang. Aduh, ke kota set. Mau ngapain? Panas-panas, siang-siang panas. Di sini sejuk. Wah, ayo siang-siang jalan. Jalan Oke, kemana? gas. Kamu bosan gas kan? Ayo jalan ke Nepal Panjava atau Silancur. Adem. Nggak panas. Aman di kulit gitu loh. Jadi ini terkait kenyamanan ya guys. Jadi di Magelang itu sangat-sangat nyaman dari segala sisi ini ya. Dari biaya hidup, dari banyak sekali destinasi wisata. Betul sekali. Jadi Mas Rizailani ini merasa nyaman di Magelang sehingga merasa betah dan merasa bersyukur karena kuliah di Universitas Tidar yang letaknya di Magelang. Nah, sekarang Mas Satria nih, bagaimana nih hal apa yang membuat bersyukur karena telah masuk Universitas Tidar nih? Hal yang membuat saya bersyukur, sisi positifnya ya dari Universitas Tidar ya. Yang pertama mungkin ya itu tadi, banyak temennya, dan mungkin angkatan itu tidak dibedakan dengan senioritas. Mungkin yang kedua itu, terus yang ketiga benar juga yang dikatakan oleh Mas Riza Hilani, bahwa makanan di Magelang itu murah, terus tempatnya itu juga sejuk. Apalagi saya dari orang pantai Pemalang yang panas itu mengenal Magelang itu ya sangat sejuk sekali gitu loh. Juga destinasinya juga banyak. Magelang mungkin ada destinasi yang tersembunyi seperti air mancur dan segala macamnya, itu Kulon Progo dan segala macamnya. Terus juga yang paling itu sih aman sih Mas, Magelang tuh. Ini maksudnya aman itu gimana Mas? Siapa yang mau membuat ribut di kawasan Universitas Tidar, saya tanya. Wah, oke. lingkungan TNI itu soalnya. Lingkungan militer ini. Lingkungan militer masalahnya. Iya, Dan ya kalau dibilang aman banget Universitas Tidar itu. Dalam artian ya mungkin jarang sekali ada kejahatan atau mungkin apa, dan yang paling saya kagumi di sini tuh antara dosen, rektor, juga penegak hukum seperti tentara, polisi, juga medis dan segala macam itu saling berkoordinasi gitu loh. Dalam contohnya aja kemarin untuk pengumuman online ya Mas ya, yang ada tiba-tiba
kasus COVID naik itu sudah langsung dikoordinasikan dengan cepat. Jadi Oh, betul. iya, jadi ada grafik naik langsung dikoordinasi dengan dosen, rektor, tentara sama polisi sama medis itu langsung dikoordinasi dan besokannya itu udah langsung dikonfirmasi bahwa itu online. Oke, demi keselamatan Demi bersama. demi keselamatan dan kesehatan bersama gitu loh. Sangat cepat sekali kalau boleh saya nilai gitu ya gitu. Apalagi pas kemarin pelaksanaan offline ya salah ya. Pelaksanaan Oh iya. Itu protokol kesehatannya sangat ketat sekali. Sangat Sangat ketat. bagus sekali. Iya. Dari depan kita udah suruh scan, peduli dilindungi. Oke, Kalau nggak benar-benar. boleh scan nggak boleh masuk. Gitu. Oke. Saya lupa bawa masker, suruh beli masker dulu misalnya gitu. Oke, berarti bisa dikatakan di Universitas Tidar itu walaupun melaksanakan perkuliahan secara offline, tapi benar-benar tetap mentaati protokol kesehatan ya, Mas. Sangat baik. Saya katakan sangat baik. Itu gimana kok bisa mengatakan sangat baik gitu? Ya apa ya? Kayak rancangan-rancangannya itu sangat tersusun dengan baik. Kayak misalnya tadi masuk ke universitas harus menggunakan masker, harus cuci tangan dahulu, scan peduli lindungi gitu loh. Itu saya katakan udah baik banget gitu loh. Kalau perkuliahan tidak menggunakan masker nggak boleh. Itu pun perkuliahan itu di dalam kelas pun diatur jaraknya ya, 50 hanya 50% dan diatur jaraknya. Betul, Jadi sangat-sangat mentaati protokol kesehatan ya, Mas. Saat menaati protokol kesehatan. Iya, betul. Sangat menaati protokol dan mungkin ya kita sebagai mahasiswa juga sangat sangat itu juga sangat respect juga terhadap peraturan tersebut karena ya buat kesehatan kita bersama juga gitu kan Mas ya. Buat kemajuan Untidat juga sih. Iya, buat kenyamanan keamanan bersama. Dan mungkin dipandang oleh orang luar, wah itu mahasiswa Untidar itu tertib gitu loh. Ya. Itu pun yang saya alami ya waktu saya kuliah offline itu jalurnya pun diatur itu. Kita masuk lewat sini, keluar beda jalur. Nggak boleh kita nanti balik lewat jalan yang sama kita dimarahin satpamnya. Betul nggak? Betul. Karena itu ya buat tata tertib juga Mas ya. Nggak boleh parkir di depan iya. fakultas, Iya, harus parkir di gedung parkir. Nah, itu. Iya. Walaupun gedung parkirnya penuh. Iya. Itu kekurangan yang sudah tadi ya. Mungkin gedung parkirnya bisa ditingkat lagi. Oh ya, ditambah Ke lagi ya, atas. tambah lagi. Mengantisipasi kalau besok udah nggak 50% mau gimana ini? Atapnya dibobok. Oke. Jadi itu ya guys. Nah, ini pertanyaanku selanjutnya nih. Kan itu tadi udah menceritakan tentang Universitas Tidar nih. Dari Mas Rizailani tadi belum tahu apa sih Universitas Tidar sampai sekarang berkuliah di sini sudah 4 semester dan sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang banyak setelah berkuliah di Universitas Tidar. Mas Satria juga walaupun masih semester 2 tapi tentunya juga pasti sudah mendapat banyak pengalaman setelah menjalani perkuliahan di Universitas Tidar nih. Nah, sekarang kan kalian sudah menjadi kakak tingkat untuk adik tingkat yang SMA sekarang nih. Untuk mereka yang sekarang ini masih terus-terusan belajar untuk meraih cita-citanya melanjutkan ke perguruan tinggi yang mereka inginkan. Nah, aku mau tahu nih apa ya pesan kalian terhadap adik-adik tingkat kalian khususnya yang ingin masuk ke Universitas Tidar nih, apa sih pesan untuk mereka? Dari Mas Rizailani dulu mungkin. Ya dari aku ya. Mungkin untuk adik-adik SMA yang mau masuk ke Universitas Tidar, kalian persiapkan lebih baik lagi dari sini. Karena apa? Universitas Tidar sekarang lebih berkembang. Tidak bisa asal masuk lagi gitu loh. Passing grade-nya akan meningkat gitu loh setiap tahunnya. Karena aku yakin pasti Universitas Tidar sendiri akan meningkatkan kualitasnya setiap tahunnya gitu loh. Betul. Nah, dari itu aku pesan kepada adik-adik, kalian harus belajar lagi, harus belajar sesungguh-sungguhnya dan kalau bisa naikkan. Misal kamu mau ikut SBMPTN ya nilainya ditinggikan karena setiap tahunnya pasti nilai lolosnya ke Universitas Tidar itu akan meningkat gitu loh. Oh iya, betul, Apalagi nanti kayaknya ya bakal dibangun infrastruktur yang lainnya. Gitu. Nah, Betul. Itu pasti tentunya
akan menarik mahasiswa baru. Daya tarik. Menjadi daya tarik tersendiri untuk mereka yang akan jadi calon mahasiswa di Universitas Tidar. Untuk adik-adik SMA yang dari luar kota, ayolah pilih Utidar. Karena apa? Karena lingkungannya itu enak. Yang dari tadi yang aku jelaskan, kalian mau apa ya, sumpuk-sumpuk nugas kuliah, wah kamu bisa refreshing dulu lah. Mantap. Refreshing di sini banyak apa ya, destinasi wisata yang yang jadi ikonik itu apa itu, Gunung Tidar. Gunung Tidar. Gunung Tidar. Oh iya, itu Gunung wisata Tidar. religi bisa. Ada mall seperti Artos, ada bioskopnya juga. Kalau Iya. kalian mau nonton film nih, film-film yang lagi viral sekarang kan KKN ya. Iya. Dr. Strong Aduh. itu kalian bisa nonton di sini, deket sekali, cuma 10 menit dari Universitas Tidar. Bayangkan Oke, kamu lagi siap. sumpuk-sumpuk nugas, ya nonton dulu nggak apa-apa lah buat refreshing otak gitu loh. Jangan bayangkan kampusnya segitu, tapi bayangkan lingkungannya yang sangat enak gitu loh. Apalagi dosen-dosennya yang ganteng-ganteng dan cantik. Dengan apa ya? Saya kagum sekali dengan dosen-dosen sini. Karena apa? Cara mendidiknya itu sangat bagus loh. Oke. Maksudnya bagus itu gimana Mas Rizailani? Pendidik apa ya? Para mahasiswa itu gampang apa ya? Menerima ilmu gitu loh. Gampang menangkap ilmu. Gampang menangkap ilmu gitu loh. Oke. Dari Mas Satria nih, gimana pesan-pesan untuk adik tingkat yang ingin masuk ke Universitas Tidar nih? Oke, baik. Menurut saya untuk kalian-kalian yang ingin masuk ke Universitas Tidar, lebih persiapkan lagi. Karena ekspektasi kalian untuk buat Universitas Tidar adalah kampus Universitas Tidar tuh gampang masuknya, itu kalian salah. Karena ya itu, contohnya saya sendiri gitu loh, pilihan pertama saya aja nggak masuk gitu loh di Untid gitu loh ya, dan masuknya pilihan kedua gitu loh. Dan untuk kalian-kalian yang sudah masuk, adik-adik kelas yang sudah masuk menjadi maba ini, Oh, berarti kalau sekarang yang udah masuk itu berarti jalur SNMPTN ya? SNMPTN. Oke. Udah ada ya? Udah. Dan mungkin yang mungkin nanti yang SBM sama Oh. ujian mandiri ini yang udah masuk Akan Universitas menyusul. Tidar, akan menyusul itu, inilah bikin apa ya, kesan masyarakat itu lebih bikin kesan masyarakat itu lebih wah gitu loh buat Universitas Tidar. Dalam artian kalian tuh memajukan juga Universitas Tidar gitu loh. Dalam artian wah, mabanya itu nilainya bagus gitu. Nanti anakku tak sekolahin sini. Nah. Gitu loh. Oke, bisa. Karena mungkin orang tua juga menyontoh dari kalian juga gitu loh. Dalam artian aku tak masukin anakku ke Untid karena dalam artian akreditasi sama mahasiswanya sama calon mahasiswanya itu juga baik-baik iya. gitu loh. Dan Dipandang kok kok nilainya bagus-bagus sih. dipandang juga nilainya bagus gitu. Lulusannya juga baik-baik gitu loh. Oke. Jadi berlaku semua untuk mahasiswa ya. Iya. Berarti itu enggak hanya mahasiswa baru ya. Berarti untuk mahasiswa lama pun Juga berlaku gitu loh. Karena harus. kita saling membangun Universitas Tidar gitu loh. Karena ada slogan bahwa kampus itu kuat karena mahasiswanya gitu loh. Oke, mantap. Menyampaikan informasi ya. Iya. Tapi bukan hanya mahasiswa ya. Humasnya Untidar. Oke, Bagaimana menyebarluaskan informasi tentang Untidar. Tapi kemarin aku mengapresiasi, kalau nggak salah sosial medianya menjadi favorit apa ya di Kemendikbud itu, lupa aku. Nah itu bagus. Harus diapresiasi ya Mas. Apresiasi banget. Mantap. Jadi kita sebagai mahasiswa juga menyampaikan informasi bahwa Universitas Tidar itu ada gitu loh sebenarnya. Bahkan di kota-kota lainnya kita harus menyampaikan informasi. Wah, aku di Untidar nih, Untidar gini. Kita ceritakan Untidar tuh banyak destinasi, guru-gurunya enak, nyaman, bersih. Apalagi kita Dan iya betul. universitas sebagai kewirausahaan ya. Kewirausahaan. Iya, Kewirausahaan. Banyak berbagai proposal PKM yang kita lolos gitu loh. Iya. Yang bisa dikembangkan gitu loh. Dan kita harus juga bangga kita kampus di sini. Ini loh aku loh, di sini loh. Aku sekolah di sini loh. Universitas Tidar tuh ada loh gitu loh. Dan universitas itu Oke. bagus gitu loh. Nggak seperti yang kalian bayangkan bahwa Universitas Tidar itu sebelah mata. Kita tuh bisa bersaing sama universitas lain loh gitu loh. Oke. Yang aku ceritain ke teman-temanku nih. Nah. Bayangkan. Aku cerita ke teman-temanku yang kuliah di UNES. Wah, kamu ngekos berapa nih? Anak UNES jawab
600 700 paling murah 600. Oke. Wah, aku dengan PD-nya bangga. Kosan di sini di Magelang cuma 450 bisa. Bahkan 300 300 bisa. Bahkan 300 bisa ngekos di 200 sekitar bisa. Universitas Tidar. Nah, kamu makan sehari berapa? Bangga. Yang aku banggain itu gitu loh. Aku makan nih 10.000 udah dapat kenyang. Nasi nyendok sendiri. Di sana gimana? Disendokin paling 2 sendok. Itu pun gak kenyang kayaknya ya. Di sini nyendok sendiri. Es teh ada. Udah sepaket. Kenyang pulang-pulang 10.000 udah. Di sana 10.000 paling masih jajan lagi. Biaya hidup pun di sini nggak terlalu tinggi ya. Betul. Kita sebagai mahasiswa di sini sangat hemat sekali. Nah, apalagi mahasiswa-mahasiswa di sini kelihatannya nggak Iya, apa? nggak hedon-hedon gitu loh. Iya. Oh iya, Nggak hedon. masih standaran lah. Standaran orang ini. Nah, sebagai nilai plus juga sih Untidar yang bisa aku banggain ke teman-teman yang kuliah di univ lain. Nah, di situ kan kalau biasanya kita ngumpul kan kayak Oh, iya. adu univ Adu, itu loh. iya. Adu universitas. Jujur sih aku nggak suka dengan yang sering berkaitan dengan memandang ekonomi, berkaitan dengan ekonomi gitu. Aku lebih ke ya semua orang kan sama. Benar, benar. Benar. Nah di Tidar ini kayak orang-orang mahasiswanya itu yang aku rasain ya itu apa ya nggak terlalu menyombongkan diri loh. Misal punya pun ya udah punya aja nggak semacam loh ini loh aku punya ini nggak gitu. Di sini jadi semacam ya kita berteman semua nggak membeda-bedakan ekonomi yang sedang dialami oleh mahasiswa tersebut nggak seperti di kota-kota besar yang notabene-nya kan mereka biaya hidupnya tinggi terus ya Hedon. kalian paham sendiri lah. Yang hedon sama yang hedon. Nah, circle-circlean dan Circle-circlean. kasihan yang ekonomi rendah di sana pun pasti mentalnya teruji. Betul. Kayak terkucilkan. Justru Iya. kalau di sini yang istilahnya punya ya saling membantu yang istilahnya kurang punya gitu loh. Menurut kayak pandangan kita ya. Iya. Tapi nggak tahu kalau di luar sana. Tapi kan nggak tahu kalau di kita mah yang itu saling membaur lah Saling gitu membaur. nggak ada perbedaan kasta pangkat apa segala macam nggak ada gitu. Ya di sini jadi sama-sama ya. Jadi itu ya guys apa ya kenyamanan yang kita rasakan ketika kita sudah menjalani perkuliahan di Universitas Tidar ini dari segi fasilitas kampusnya, dari segi teman-temannya, dari segi biaya hidup dan banyak sekali tempat-tempat yang bisa menjadi tempat untuk rekreasi ketika libur perkuliahan. Jadi itu ya guys harapanku sih ke depan bisa Universitas Tidar itu dikenal oleh semua Iya. seluruh masyarakat masyarakat Indonesia. Indonesia. Jadi enggak seperti dulu lagi kalau kita bicara kamu kuliah di mana nih? Di Universitas Tidar. Universitas Tidar itu mana? Nah, Nah, nggak kita ada lagi. hapus itu kita tunjukkan bahwa besok nggak akan ada lagi yang Universitas Tidar itu mana. Justru malah mereka ingin masuk ke Universitas Tidar. Kuliah kamu mana? Universitas Tidar. Wah, kuliah yang unggulan itu, universitas unggulan itu. itu. Aku pengen ke sana. Aku pengen ke sana. Itu yang kita harapkan dari Universitas Tidar ke depannya ya. Jadi untuk menjadikan Universitas Tidar semakin maju. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaanku terakhir nih sebagai pertanyaan penutup. Iya. Kan tadi sudah banyak berbicara panjang lebar kali tinggi tentang Universitas Tidar nih. Nah, sekarang ini aku ingin bertanya kepada kalian pesan atau harapan kalian terhadap Universitas Tidar ke depannya. Harapan untuk seorang mahasiswa kepada Universitas Tidar untuk ke depannya itu kalian ingin Universitas Tidar itu bagaimana? Ini jawaban dari kalian sendiri ya. Murni dari hati kalian sendiri inginnya itu seperti apa? Bisa dari Mas Rizalani dulu. Oke, jujur. Yang pertama harapanku adalah fasilitas ya. Oke, fasilitas. Fasilitas lebih dikembangkan lagi, misal pembangunan lebih dibesarkan lagi kalau bisa ya. Terus karena kan lingkungan kita udah mensupport gitu loh. Masa mau stagnan di situ aja.
Bayangkan wifi di kampus aja kita gunain lelet. Oh iya iya, Nah, itu wifi. saya rasakan saat perkuliahan. Itu baru hybrid loh 50%, apalagi kalau semua masuk, semua menggunakan wifi, mau kayak gimana? Benar. Dosen mau menggunakan Meet aja itu nge-lag banget. Oh iya iya. Itu pernah aku alamin kemarin. Pas offline terus setengahnya offline, setengahnya online. Iya. Dan otomatis dosen juga Membuka Meet. buka Meet. Nah, menggunakan wifi Universitas. Nah, itu lelet, tidak bisa digunakan fasilitasnya. Ada wifi tapi tidak bisa digunakan fasilitasnya. Bagus, kita udah mempunyai bus ya, bus Oke, Universitas oke, ya. Nah, Iya. saya harap sih bus Universitas itu bisa dioperasikan untuk menjemput lah. Iya. Kalau bisa ya. Itu kan, oh ya ini kan sekedar harapan dari Harapan. mahasiswa, boleh-boleh. Ada rute tersendiri lah untuk Iya. Untuk mengangkut mahasiswa yang mungkin tidak memiliki kendaraan atau tidak bawa kendaraan. apalagi dari luar kota yang Iya. bawa kendaraan pribadi milik sendiri gitu loh. Nah, Oke, ada oke. fasilitas bus yang untuk mengangkut mahasiswa tersebut itu loh. Fasilitas sih benar. Lingkungan sudah mendukung, fasilitasnya Harus ditingkatkan. tingkatkan lebih lagi akreditasinya. Oh iya iya. Ya fasilitas dulu baru akreditasi. Oke, Ya. oke. Prodinya lebih dikembangkan lagi seperti kayak prodi kedokteran kalau ada ya. Oke. Apalagi kita kan deket RSJ. Oh, Terkenal bisa, sekali bisa, kan, bisa. rumah sakit jiwa itu. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan lagi prodi-prodi yang berkaitan dengan rumah sakit. Kesehatan. Oke, Kesehatan, bisa keperawatan. bisa. Walaupun ya ada apa ya kampus-kampus kecil yang Iya, di sekitar sini ada kampus swasta. kampus swasta. Mungkin bisa digandeng lagi, kita bangun kampus-kampus tentang kesehatan gitu loh. Prodi-prodi tentang kesehatan, fakultas tentang kesehatan gitu loh. Nah, gedung perkuliahan lah. Ya, Oke. fasilitas tadi ya. Ini masih berkaitan Pasar, dengan masih fasilitas sama. lagi. Masih sama dengan fasilitas. Oke. Ya, lagi-lagi fasilitas. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi lah. Gitu. Oke, jadi ini harapannya dari Mas Rizal ini menekankan pada fasilitasnya ya. Ya, fasilitas. Fasilitas dari segi gedung, parkir, wifi, kampus dan lain sebagainya. Namun di sisi itu tentunya Universitas Tidar juga banyak sekali keunggulannya. Banyak. Lalu dari Mas Satria nih, apa harapannya untuk Universitas Tidar ke depannya? Harapannya satu kata aja, will the best aja, yang terbaik, jadi yang terbaik. Oke. Baik, mantap sekali kata-kata dari Mas Satria ya. Ayo, kok ada harapan lagi nih? Apa nih? Ayo, sampaikan lagi harapan untuk Universitas Tidar. Bukan universitasnya lah, mahasiswanya. Oke. Dan staf-staf di dalamnya ya, mahasiswanya. Oh, jadi ini bisa harapan untuk semua elemen. keseluruhan ya elemen dari Universitas Tidar, tidak menyangkut dengan kampusnya saja. Ayolah mahasiswanya, ayo kita tunjukkan prestasi kalian. Kita harumkan nama Universitas Tidar. Oke. Biar nama Universitas Tidar itu diketahui oleh banyak orang. Nah, apalagi kita banyak prestasi gitu mahasiswanya. Oh, kayak itu Universitas Tidar mempunyai prestasi. Bagus kemarin itu taekwondo juara di negeri 9 taekwondonya. Oh iya, Bagus Malaysia. sekali. Ya, Malaysia bagus sekali tuh. Taekwondonya sudah terkenal di sana. Nah, kita sebagai mahasiswa umumnya ya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Iya. kita kayak buat puisi ikut lomba. Oh, ini yang pemenang ada dari Universitas Tidar. Wah, Universitas Tidar lagi, Tidar lagi. Jadi orang lain kan kepo. Oh, Universitas Tidar itu di mana sih sebenarnya? Kok sering kali namanya muncul ke ya, dalam kejuaraan sih ya. Sering kali menang gitu loh. Nah, ya, itu. Ternyata Universitas Tidar itu di Magelang. Nah, apalagi kan adik-adik SMA kita kan sering-sering baca kayak lomba-lomba gitu loh. Oh iya. Kok itu menang lagi Universitas Tidar lagi, Universitas Tidar lagi. Wah, nanti kayaknya itu bagus deh buat aku buat ngembangin akademikku, buat ikutin prestasi-prestasi ya, apa ya? Pribadian yang lain tuh buat ikutin prestasi-prestasi itu loh. Buat ngembangin lagi gitu loh. Oh iya, selain menjadi menjadi apa nilai plus untuk Universitas Tidar, sekaligus menjadi sebuah daya tarik untuk adik-adik SMA itu tertarik masuk ke Tidar ya. Terus pandangan positif masyarakat iya. tentang Universitas Tidar dari mahasiswa tersebut gitu. Nah, untuk dosen-dosen dan jajarannya ayolah lebih menginovasikan lagi bagaimana cara mendidik mahasiswanya biar bisa mengembangkan akademiknya. Ya mungkin
sebenarnya mahasiswanya sendiri sih yang bandel ya. Iya. Yang bandel sebenarnya. Tapi bagaimana cara pendidik menginovasikan lagi lah. Bagaimana si mahasiswa tersebut bisa mengembangkan prestasinya di luar kendali dirinya sendiri gitu. Tapi ya itu ya Mas, kalau masalah pendidik mau gimana pun kalau mahasiswanya kurang mau ya mau gimana lagi. Ya sama aja. Ya, jadi balik lagi ke mahasiswanya Mahasiswa. mau sebagus sepintar apa, sejenius apa pendidik kalau mahasiswanya nggak mau tahu tentang itu ya gimana, sulit. Jadi ya intinya di sini ya saling sadar diri, saling memahami saja, saling melengkapi juga. saling melengkapi. Jadi sudah kita saling menghargai, dosen menjelaskan ya kita walaupun secara online pun sebisa mungkin ya memperhatikan terus ya, kan ini online pasti banyak sekali godaan ketika jam perkuliahan ya, bisa kan kita nggak dilihat oleh dosen, kita bisa sambil tiduran. Itu bukan kita ya, entah siapa yang kalau kuliah tiduran online. Intinya Misal bukan ini aku. misal misal perkuliahan online off kamera sambil tidur, nah itu mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi. Kita saling menghargai, dosen menjelaskan ya kita On on cam, cam menanggapi aktif dalam perkuliahan, sehingga dosen merasa bangga terhadap mahasiswanya juga bisa menunjukkan bahwa kita itu walaupun online kita tetap bisa belajar secara efektif. Enggak, online itu enggak cuma hanya dijadikan sebagai alasan untuk mahasiswa yang malas offline terus ingin online, lalu pas online mereka mencari kesempatan dengan off-cam terus mengikuti perkuliahan semaunya sendiri. Nah itu mungkin kedepannya bisa diperbaiki lagi, khususnya ini aku bicara tentang mahasiswanya ya. Oke, nah ini mungkin udah selesai nih pertanyaanku. Mungkin apa masih ada hal-hal unek-unek atau opini yang masih ingin disampaikan Mas Rizalani atau Mas Satria? Mungkin ada? Sepertinya cukup. Kalau aku Mas Rizalani ada? ya, dari adik-adik kelas nih. Adik-adik Oke. kelas nanti SMA ya terutama ya. Ya. Ya SMA angkatan berapapun, entah yang sekarang masih kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 ini yang Yang lolos sudah SNMPTN. Oke, yang mau SBM. SBM, ayo nggak apa-apa gabung Universitas Hidar. Lingkungannya mendukung, kos-kosannya murah, makanannya murah. Oh, bener. Apalagi sih sebenarnya, cuma ya fasilitas nanti kan bisa dikembangkan lagi gitu loh. Nah, Oke. ayo nggak apa-apa kuliah di Untidar aja, bisa ketemu kita. Mahasiswanya juga kompak-kompak, nggak ada senioritas segala macem. Kita juga saling menghargai aja. Apalagi kalau minggu pagi kerindam. Nah, Oke. apalagi yang cewek-cewek itu bisa lihat penyegaran mata itu, lihat-lihat TNI sedang berlari-lari gitu. Siapa tahu kan jodoh situ. Bisa. Di Rindam pun juga setiap sore banyak jajanan-jajanan. Wah, murah-murah juga Murah-murah. lagi. Ya jajanannya terutama ya murah-murah, enak-enak. Nah, Nagih pokoknya di Magelang. maksudnya banyak pilihan gitu loh. Murah, banyak pilihan, mau ini mau itu. Silahkan pilih aja. Murah lagi. Di sini makanan khas ya Magelang. Magelang nih. Ketuk. Kamu ke Magelang nggak makan ketuk, rugi sekali. Harus Oke. makan. Nanti nih adik-adik SMA kalau kamu kuliah di Untidar, rasakan ketuk di Magelang ya. Dan itu nggak cuma gedok ya, di Magelang masih banyak kuliner-kuliner lainnya yang bisa kalian coba saat kalian sudah berkuliah di Universitas Tidar dan menetap di Magelang. Pasti akan mendapat banyak sekali pengalaman ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari di sini. Ya, pokoknya kalian harus kuliah di Untidar gitu ya. Oke, ini Kepo kan? Makanya kuliah di sini Universitas Tidar. ini sepertinya kita berpromosi besar-besaran terhadap adik tingkat untuk masuk ke Universitas Tidar ya. Gak apa, biar Universitas Tidar itu semakin rame gitu loh. Ya, semakin Semakin jadi apa ya, daya tariknya semakin banyak gitu ya loh. diminati, tapi diminati oleh
siswa-siswa yang berkompeten dan bisa memajukan Universitas Sidar. Benar sekali. Oke, jadi aku rasa bincang-bincang kita cukup ya. Nanti kalau ini lanjut terus malah membahas yang lain-lain malah nanti nggak baik. Sekali lagi aku tekanin ya, ini hanyalah sebuah opini dari mahasiswa-mahasiswa yang aku pilih menjadi narasumber dalam podcast Mata Mahasiswa ini. Jadi pure nggak ada settingan, nggak ada janjian-janjian mau membicarakan ini nanti kamu jawab ini, nggak ada janjian-janjian sama sekali. Ini pure murni dari opini mereka, dari pemikiran mereka yang mereka sampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan. Itu cuma kritik ya. Oke. Semoga diterima gitu kritik dan saran kita. Dan yang terpenting semoga ini didengar oleh Didengar oleh jajaran-jajaran di atas. jajaran atas agar menjadi sebuah mungkin masukan ya. Ya, masukan ya. Oke, ini sekali lagi hanyalah opini dari mahasiswa yang aku pilih menjadi narasumber dalam podcast Mata Mahasiswa. Mungkin demikian topik podcast pada kali ini. Mungkin jika banyak perkataan-perkataan saya sebagai pembawawancara, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya juga mewakili narasumber-narasumber saya, Mas Rizailani dan Mas Satria, jika dalam tadi menyampaikan opini-opini mereka banyak sekali kesalahan kata yang mungkin tidak bermaksud untuk menyinggung atau menjelekkan satu pihak. Ini hanya sekedar sharing pandangan mereka dan sharing-sharing saja agar kedepannya membangun juga lebih baik. Oke, mungkin podcast kali ini bisa aku akhiri. Sekali lagi mohon maaf dan semoga kalian yang mendengar podcast ini bisa menjadi gambaran untuk yang tentu terlebih yang belum mengenal Universitas Sidar. Nah, mungkin setelah mendengar ini, wah, Dia tertarik tahu. nih untuk masuk Universitas Sidar, silahkan, sangat dibolehkan. Oke, mungkin cukup sekian podcast kali ini. Nantikan di podcast-podcast berikutnya di Mata Mahasiswa dengan topik yang berbeda tentunya. Aku selaku pembawa acara undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.